Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita masuk kepada munajat. Di antara munajatnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi idaraini amin. Bika astansiru, bika astansiru, denganmu lah ya Allah aku memohon pertolongan, dan tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Bika astansir. Jadi selama ini kita minta pertolongan kepada semua manusia. Maka agar pertolongan segera sampai kepada Anda, yakini bahwa yang menolong yang sesungguhnya adalah Allah. Biarpun nanti setelah itu Allah menjadikan sebagian dari hambanya penolong buat yang lainnya, tapi hakikatnya adalah yang menolong adalah Allah. Allah lah yang menggerakkan suami Anda, istri Anda, tetangga Anda, sahabat Anda untuk memberikan pertolongan kepada Anda. Kalau tidak Allah gerakkan, tidak akan dia menolong Anda. Nah ini. Maka bika astansir. Kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Fangsurni, maka berikan kepadaku pertolongan. Kemudian setelah itu kita menjalankan sunnatullah yang Allah berlakukan kepada kita, hukum untuk kita, hukum hidup, cara hidup yang Allah berlakukan kepada kita, minta tolong pada yang lainnya. Wajar kita minta tolong pada yang lainnya, tapi hendaknya kita meyakini bahasanya Allah yang memberikan pertolongan kepadaku yang sesungguhnya. Ini kekuatan. Maka mudahnya kita mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya, kesadaran bahwa yang menolong kita adalah Allah, biarpun setelah itu kita akan pergi kepada manusia untuk minta pertolongan. Jangan sampai kita lupa minta pertolongan kepada manusia, lupa kepada Allah. Dan ini banyak terjadi dari kita, sehingga sebetulnya itu hakikat kekorposan iman. Kalau ada orang membantu Anda butuh uang puluhan juta, tiba-tiba ada orang membantu Anda, memang seolah-olah dia yang membantu Anda, tapi Anda tidak sadar bahwa yang telah menjadikan tergerak hatinya untuk menolong Anda adalah Allah Jalla Jalaluh. Kan banyak orang kaya raya nggak mau nolong karena tidak digerakkan hatinya. Bahkan mungkin keluarga kita, saudara kita, dan sebagainya, banyak duit tidak tergerak. Kenapa? Allah tidak menggerakkan hatinya. Karena Allah tidak menghendaki dia menolong Anda. Maka hakikat pertolongan adalah dari Allah. Maka di dalam kita mencari pertolongan dari Allah, biar melalui manusia, tapi harus kita mantapkan keyakinan kepada Allah. Yang menolong adalah Allah. Sehingga setelah itu kita melakukan sebab-sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Sebab-sebab. Oke, misalnya secara logika, zahir akal kita, siapa ya? Ustadz lah, anggap saja ustadz. Kalau pengen bangun pondok kan perlu biaya. Kalau biaya ini perlu duit orang kaya, kan begitu. Maka seorang ustadz bergegas cari donasi melalui orang kaya. Pasti kebelinger dia. Kalau ustadz sesungguhnya tidak akan seperti itu dia. Dia tahu bahasanya Allah memberikan pertolongan melalui orang kaya, tapi ada jalurnya. Di tengah malam mengadu kepada Allah, minta semoga dikirim orang baik. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi seperti itu, bukan karena orang kaya, tidak. Sehingga kalau dia hanya mengandal kepada orang kaya, jangan-jangan dilupa pada Allah. Sehingga ada ustadz mungkin yang didekati hanya orang kaya saja, yang fakir tidak. Padahal pendidikan dari Nabi kebalikannya. Nabi menyebutkan innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan memberikan pertolongan besar kepadamu melalui orang-orang lemah yang ada di kiri kananmu. Ini termasuk cara hidup yang harus kita hadirkan.
Jika Anda ingin dapatkan pertolongan agung dari Allah, tolong tetanggamu yang fakir, kau tolong dia. Tetanggamu yang sakit, kau tolong dia. Setelah kau tolong dia, Allah sayang surukum, Allah akan nolong kalian. Wah, ini pertolongan sejati, dahsyat dari Allah. Nah, ustadznya lupa, akhirnya ketemu baik sama orang kaya saja, sehingga orang fakir ditinggalkan. Sementara orang kaya tulus ikhlas yang dikirim oleh Allah karena ketulusan seorang ustadz di saat dekat dengan orang fakir. Termasuk Anda ingin berusaha jadi seorang pengusaha yang sukses, saya punya proyek besar dan sebagainya. Memang zahirnya saya cari investor yang hebat, oke. Tapi jangan lupa, datangnya investor yang hebat dan baik adalah pilihan Allah. Maka jadikanlah pilihan ini melalui cara Anda mendekat dengan orang-orang fakir. Innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Belum lagi nanti panjatan doa di tengah malam. Kita tuh sering lupa karena kelebihan kita, sering lupa dengan kelebihan kita. Di saat diberi Allah kelebihan malah jadi lupa kepada Allah. Ini yang lupa, yang salah. Ya, contoh ringan lagi banyak dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu yang punya anak sakit, kemudian anaknya dibiarkan, katanya lah sembuh-sembuh sendiri. Pasti orang pada marah, ini ibu gila ini. Jelas anaknya sakit dibiarkan, nanti sembuh biasa, tetangga kemana sakit sembuh. Maka seorang ibu yang cerdas akan berpikir, anaknya sakit demam langsung, apalagi dia punya duit, punya koneksi banyak, dokter-dokter, langsung dia telepon, "Pak dokter atau Bu dokter, ini saya datang ke situ." Datang. Maka ibu ini adalah berpikir, karena anaknya sakit, dia langsung minta pertolongan dari seorang dokter agar segera diobati, dibawa ke dokter. Kan begitu. Cuman kita pengen tanya, siapa di antara kita ini di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, dia mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, minta, "Ya Allah, sembuhkan anakku," ditambah sedekah. Kalau pergi ke dokter 250.000, pernahkah kita sedekah 250.000 sebanyak yang akan kita berikan ke dokter? Sebetul ini bukan saja mengharapkan pertolongan yang dahsyat dari Allah saja, ini kekuatan iman pada hakikatnya. Yang memberikan tolong adalah Allah. Saya pergi ke dokter untuk cari obat, tapi yang menyembuhkan Allah. Makanya dia juga tidak lupa kepada Allah. Kan kita sering lupa, langsung telepon dokter. Bahkan ini dinisbatkan kepada seorang nabi sekalipun, tapi bukan sebuah kesalahan memang. Kalau Anda langsung ke dokter bukan sebuah kesalahan, tapi kekuatan iman Anda adalah ngadu dulu kepada Allah. Ada kisah Sayyidina Musa, cuman para penukil kisah ini mempertanyakan kebenarannya, akan tapi paling tidak ini bisa jadi sebuah teladan, sebuah kisah yang bisa kita ambil faedah hikmah di dalamnya. Ceritanya Nabi Musa itu sakit. Setelah sakit minta kepada Allah agar diberi obat. Lalu Allah merintahkan, "Ya Musa, pergilah ke pohon itu dan kau makan daunnya, ambil daunnya." Setelah itu Nabi Musa pergi ke tempat pohon tersebut, dia ambil daunnya dan dimakan, dan sembuhlah Nabi Musa. Tidak lama kemudian, setelah berapa tahun kemudian, sakit kepala lagi. Masih ingat pesan Allah, ya kan? Langsung Nabi Musa pergi ke pohon, makan daun, nggak sembuh. Ngadu, "Ya Allah, aku makan daun nggak sembuh." Ya, caramu salah. Kamu dulu gimana sebelum ke daun? Kepadamu, ya sudah, kembalilah kepadaku, nanti baru ke daun. Kita sering lupa, di saat diberitahu oleh Allah langsung lempeng jalan ke sana. Padahal ngadu dulu kepada Allah, baru ke obat. Sehingga permintaan pertolongan kita kepada semua manusia harus kita bangun atas dasar keyakinan bahwa yang menolong sesungguhnya adalah Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kalaupun dikirim manusia-manusia, adalah manusia tulus yang tidak merugikan kita, manusia ikhlas. Sehingga tadi kami contohkan seorang ustadz yang ingin membangun masjid dan pondok dan sebagainya, tentu ambillah pertolongan dari Allah. Berdoa iya, mengadu kepada Allah iya, dekat yang lemah, bukan dengan teori akal dohirnya saja, cari donatur, promo yang besar, kan kita punya media besar. Bukan itu lupa Allah. Biarpun katanya masjidnya gede, pondoknya gede, dia dibangun atas dasar lupa kepada Allah, tidak akan menghantarkan kepada Allah. Yang dibangun tidak dengan Allah, tidak susah menghantarkan kepada Allah. Maka mulailah aktivitas Anda semuanya dengan Allah. Anda mau buka toko, siapa di antara kita di saat buka toko ngambil air wudhu lalu berdoa, atau ngambil air wudhu lalu sholat? Kan ada dua cara. Dalam riwayat hadis Nabi itu ada, pertama ngambil air wudhu,
kemudian berdoa, namanya hajat. Atau ngambil air wudhu saja, tidak sempat sholat langsung berdoa. Siapa di antara kita yang hendak membuka toko melakukan hal yang demikian ini? Ya Allah, aku akan buka toko cari rizki, lapangkan rizki ya Allah. Siapa? Yang ada di otak kita adalah prinsip bisnis, market, bidik pasar, jam berapa aku buka, strategi, promo, itu saja. Padahal siapa yang menjadikan orang kaya? Allah. Biarpun tanpa mengenal Allah pun bisa kaya raya, tapi beda kayanya dengan Allah dan kaya yang lupa dengan Allah. Kalau lupa kayanya lupa dengan Allah, maka susah menggunakan hartanya untuk Allah. Tapi dia yang kaya dengan Allah, begitu mudahnya dia membawa hartanya kepada Allah hingga surga. Beda. Nah, inilah yang harus kita hadirkan. Allah ini kan, bika anta astansiru fansurni. Setelah itu, wa alaika atawakkalu fala takilni. Kepadamu lah ya Allah aku bersandar, bertawakal dalam segala urusanku. Fala takilni, maka jangan kau sandarkan aku kepada selainmu. Ini bukan berarti kita tidak boleh bersandar kepada manusia. Seorang istri bersandar kepada suami, sandar maknawi, bukan sandar dada begitu. Biar sandar ini tetap boleh. Masa istri yang menyandar, maksudnya tumpuhannya itu loh suami. Boleh, akan tapi yang harus kita sadari bahwasanya tempat bersandar yang sesungguhnya adalah Allah. Maka kita meyakini fala takin atawakkalu la. Ini bab tawakal. Menyerahkan diri atau bersandar kepada Allah yang sesungguhnya itu melalui cara yang Allah ajarkan. Jadi ada dua kutub ekstrim di sini. Ada manusia yang di dalam hidupnya adalah bersandar kepada selain Allah, murni, kroposnya iman, tidak kenal Allah. Sehingga dalam segalanya adalah sandar, sehingga gampang dia putus asa. Di PHK sudah stres kayak dunia itu kiamat. Padahal barangkali sudah disiapkan Allah kerjaan yang baru. Anda ngerti PHK, orang Malaysia ngerti PHK nanti. Pak saya tidak pakai istilah itu. PHK itu apa singkatannya? Pemberhentian, dicopot dari pekerjaan. Saya pakai istilah yang enggak. Orang Malaysia bingung. Kadang saya pengen HP. HP itu apa sih? HP, HP. Di Singapura tidak ngerti HP. Apa sih Bu yang ngomong HP? Oh, HP itu adalah pisang goreng. Maka kita pakai bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. HP. Orang Indonesia paling suka singkatan ya. HP. Apa tadi? Ada satu orang dipecat dari sebuah perusahaan kayak kiamat. Padahal barangkali sudah disiapkan Allah gaji yang lebih tinggi lagi. Karena bersandarnya kepada manusia utuh, maka tetap stres ya. Tapi orang hebat, aku dikeluarkan dari sebuah tempat. Bukan karena aku salah. Kalau aku salah aku bertobat. Kalau bukan aku salah, kenapa aku pusing? Bukankah yang ngasih makan aku adalah Allah? Keyakinan dia keluar, dengan gagah dia. Tidak pernah dia merasa berkecil hati, karena dia dengan Allah yang maha agung dan maha kuasa. Mana ada orang stres? Dilamar aja gak diterima, mau minum 4 nyamuk. Memang di dunia perempuan hanya dia saja. Orang hebat berkata, hilang 1 tubuh 1000. Gitu dong. Gagah dengan Allah itu. Ini bagi hebat begitu, jangan gampang patah. Tidak bisa ini. Ini kutub ekstrim. Dia tidak mau bersandar kepada Allah. Jadi kepada manusia itu terseksa dia. Seolah-olah sedikit-sedikit, nggak bisa. Gimana? Nggak ada. Ada sisi lain orang tawakalnya congkak, sok tawakal, bukan tawakal sungguhnya. Ini ada terjadi pada zaman Nabi, sok tawakal ini. Nabi kan di masjid ngajar begini, ada orang datang itu bawa ontanya nggak diikat. Datang Nabi, kenapa nggak kok ikat? Saya tawakal ya Rasulullah. Aku sok banget. Ikil fa tawakal, ikat dulu baru tawakal. Ada orang congkak dalam beragama, sok tawakal. Tawakal, mau minum racun tawakal sana, berani? Tawakal kalau bang saya tidak ada. Tawakal itu sifatnya sifat hati. Setelah berusaha baru tawakal. Usaha dulu secara zahir yang Allah perintahkan baru tawakal. Seorang suami tawakal di rumah, rizki kan dari Allah. Pemalas dia tuh, bukan tawakal.
Ada tawakal gaya tawakal. Termasuk adalah jika ada wabah penyakit yang menyebar, tawakal. Kata dokter kamu harus pakai ini untuk menghindari penyakit. Oh, tawakal. Ini tidak boleh dia. Bunuh diri namanya. Tawakal itu setelah seseorang berusaha, baru setelah itu serahkan kepada Allah. Idza azamta, kalau engkau sudah bersemangat untuk melakukan satu hal, baru setelah itu tawakal bunyi. Ini kan sifatnya menyerahkan pekerjaannya. Saya bekerja bismillah sesuai dengan prosedur, rambu-rambu, aturan, perhitungan, saya kerja. Setelah itu tak serahkan kepada Allah. Gagal tidak gagal? Tugasmu itu adalah tahajudan, besok pagi datang ke calon mertua ngelamar, setelah itu serahkan pada Allah. Nggak diterima tenang saja, kan begitu. Tawakal itu setelah usaha. Akhlak nggak baik, datang langsung, assalamualaikum pak, bapakmu anakmu boleh tak ambil, tawakal aja, nanti kalau dikasih ya nggak diterima beneran, ngadapmu begitu. Jadi sarana zahir ini penting yang diajarkan oleh Allah. Baru tawakal, nanti ikat dulu baru tawakal. Usaha cari kerjaan baru serahkan tawakal kepada Allah, rezeki akan diberi oleh Allah. Maka ini adalah pembahasan tentang tawakal. Wa 'alaika atawakkalu fala takillu, kepadamu lah ya Allah sungguhnya kami akan bersandar. Maka jangan sampai kami ini jangan kau sandarkan, kau serahkan kepada orang lain sehingga aku lupa kepadamu. Maksudnya jika aku harus kau sandarkan kepada orang lain agar aku tetap tahu bahwasanya untuk bersandar sungguhnya adalah engkau ya Allah. Itu. Sehingga saat orang butuh hajat sini biasa saja. Oh, saya hajat sini, mintanya sewajarnya, saya betul. Bukan karena dia bergantung kepada seseorang lalu dia menjadi, mohon maaf, perempuan terbeli kehormatannya, seorang laki-laki terbeli kemuliaannya, ini dia kurang tawakal kepada Allah. Nggak ada lagi kecuali dia, nggak ada yang nolong kecuali dia, ada yang nolong kepada dia, ada. Padahal yang nolong adalah Allah yang sungguhnya. Kemudian wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni, kepadamu lah ya Allah aku mohon, engkau maha kuasa. Jika ada raja terkaya di negeri ini, saya minta rumah, minta mobil, pasti dikasih kok. Kaya, seorang raja dermawan, kan begitu. Ada seorang raja di dunia ini dermawan, dia cinta rakyat dan kaya raya pun, apapun kita minta mobil dikasih. Seorang raja dermawan. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha dermawan, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Jawad, yang maha pemurah, yang maha dermawan. Bagaimana Allah tidak ngasih kepadaku? Maka ya Allah, as'al, iyyaka as'al, kepadamu lah aku memohon. Fala tukhayyibni, jangan kau bikin hatiku kecewa. Maksudnya apa? Ya Allah, engkau kan maha kuasa ya Allah, aku minta ini ya Allah, maka mohon ya Allah jangan kau bikin aku kecewa. Nah, dan tidak akan kecewa kalau orang sadar makna as'alu, aku mohon kepada Allah. Tidak akan kecewa, tidak akan kecewa kalau dia paham. Bagaimana kok dia tidak akan kecewa? Coba. Di saat ia minta kepada Allah sesuatu, dia yakin bahwasanya permintaan kepada Allah itu dengan keyakinan, ya, hanya minta kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah sudah berjanji loh ya, ud'uni astajib lakum, jika engkau meminta kepadaku niscaya akan aku kabul untuk kalian. Akan tapi di sini harus disadari dengan benar bahwasanya apa sih makna ud'uni, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah zat yang maha agung. Pertama, menyadari kelemahan kita. Benar-benar menyadari kelemahan kita di hadapan Allah. Menyadari agungnya Allah. Kemudian di dalam kita memohon pun harus punya adab, tata krama, memenuhi syarat-syaratnya, sehingga disebut sebagai doa. Kalau tidak, mana mungkin disebut doa.
Oh, enggak memenuhi syarat-syarat doa. Setelah itu mengatakan, mana tidak ada kabul doaku. Wong doanya aja enggak benar. Anda saja kalau minta kepada seseorang, kepada ayah, sambil minta, ya minta duit, tapi kepalanya melengkos ke sana, kira-kira dikasih enggak? Ya minta duit ya. Mau kamu ke sini nak? Oh iya pak, ya. Marah ya, enggak punya adab. Sebagai seorang manusia dengan manusia saja tidak adab, menjadi sebab tidak dikabul karena tidak punya adab. Maka adab berdoa ada sendiri, adabnya menghadap ke kiblat dengan ini, menggunakan adab yang sempurna kepada Allah, menyadari dirinya seorang hamba. Kemudian khusnudon, Allah bakal memberi. Lagi kita buat contoh dengan manusia. Lah kalau kita minta kepada manusia, Anda orang kaya, Anda biasa dermawan, ada orang fakir minta kepada Anda, kan mesti Anda kasih kan? Cuman dia tuh begini, alah modelnya nggak kira ngasih, gituin dulu, enak nggak kira-kira? Baru sudah minta, Pak mintalah, cuman modalnya ente tidak bisa ngasih ke saya, ini kan suudon. Bagaimana dengan Allah yang tahu hati kita? Maka kalau minta kepada Allah yang serius, yakin khusnudan, Allah akan mengabul. Setelah kita menyadari kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi iyyaka as'al, mohon kepada Allah. Setelah kita memenuhi syarat pemohon kepada Allah, termasuk nanti malbas, makanan haram, minuman haram dihindari, semuanya terpenuhi, namanya doa. Sehingga sebagian para kekasih Allah mengajarkan kepada kita sebelum doa istighfar yang banyak, supaya keharaman-haraman disingkirkan sehingga doa kita diterima. Baik, setelah itu betul, anggap saja doa Anda doa yang memenuhi syarat berdoa, penghambaan Anda tampak, kemudian kesadaran Anda yang punya hajat kepada Allah, dan keyakinan Anda kepada Allah Zat yang Maha Agung, yang Maha mengkabul hajat Anda. Lalu Anda menengadahkan tangan, lalu Anda panjatkan doa-doa, Anda sebutkan hajat Anda, Allah akan kasih. Cuman Anda yakin dengan Allah, kepada Allah, Anda tidak pernah pusing. Ternyata Anda memahami bahwa karena keyakinan pengkabulan itu bermacam-macam. Kita ini hamba yang jahul, ajul. Dikatakan Allah nyebut hamba jahul, kita ini bodoh, buru-buru. Kita sering minta sesuatu yang kurang penting. Kita itu dalam permohonan doa itu kita sering minta yang kurang penting, duit tok. Padahal sakit jantung juga nggak mau, tapi nggak pernah ada ya Allah jaga jantungku, nggak ada. Ya, kita beri. Maka dari itu, karena kebodohan kita, serahkan kebodohan kita dengan mohon dengan kebodohan. Sehingga kalau kita minta kepada Allah, mungkin Anda minta hijau, sebetulnya Anda lebih perlu kepada yang merah, kepada yang kuning. Maka Allah sayang, ini hambaku memang bodoh, mestinya dia minta yang kuning, kenapa minta hijau? Sudah, tidak tak kasih yang hijau, dikasih yang kuning. Tuh, sebetulnya dikasih oleh Allah, cuman kadang kita tidak sadar. Anda selama ini minta, ya Allah semoga rezekiku lapang, enggak lapang-lapang rezekinya. Kenapa? Allah Maha tahu bahasanya kita tidak perlu dengan duit banyak, yang diperlukan adalah kesehatan atau yang lainnya, atau Allah ganti dengan kebahagiaan termesra dan seterusnya. Maka kalau minta kepada Allah adalah yakin. Jadi begini, pengkabulan doa dari Allah ada 3 model. Setelah kita memenuhi syarat berdoa, Allah akan berikan seperti yang Anda minta. Yang kedua, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah Anda minta, tapi yang lebih penting, lebih Anda perlukan, karena Allah Maha tahu. Dan yang ketiga, ini lebih dahsyat. Ternyata apa? Aku sayang kepada hambaku ini, tidak akan aku kasih sekarang, akan aku beri sesuatu yang sangat dia membutuhkan nanti. Jadikan pahala di akhirat, pahala gede di akhirat. Sehingga nanti dikisahkan di akhirat nanti ada orang yang menyesal. Yang menyesal itu di saat dia kaget, ini apa ya Allah? Ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang belum aku kabul di dunia. Oh, kalau begini ya Allah, kenapa doaku kok tidak kau tolak saja semua di dunia, biar aku kabul di akhirat saja, gitu kan? Karena begitu agungnya pengkabulan di akhirat. Maka dari itu, di saat Anda berdoa, Anda tidak usah ragu. Ud'uni astajib lakum. Kemudian kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah yang dulu. Berdoa itu seharusnya bagi orang beriman, jangan dijadikan sarana untuk menggapai tujuan, tapi jadikan doa itu ada bagian daripada ibadah Anda, mukhul ibadah. Sebab kalau doa itu sarana, setelah sampai ditinggal, kan begitu. Sampan dilepas, sarana. Tapi ahli Allah yang kenal Allah menjadikan doa itu adalah tujuan, bukan sarana.
Kalau sarana setelah dapat duit, ya ini biasanya kita kan sarana waktu mau ujian dulu kan, suka belajar. Setelah ujian nggak tibiritan lagi, nggak doa lagi. Wah, bukan semua ujian, apalagi mau daftar PNS. Itu doa setiap hari wiritan. Wah, setelah dapat lupa. Karena apa? Doanya sarana. Bukan doa sebagai tujuan. Dan iya ke as'al falatu khayyibni. Nah, kemudian falatu khayyib tidak akan Allah sia-siakan. Kalau kita serius dalam berdoa dan mengerti pengkabulan doa. Bi fadlika arghabu fala tuhrimni ya Allah, aku mengharap karunia darimu, maka jangan kau jauhkan aku dari karuniamu. Panjang ini sebetulnya. Mungkin sampai di sini mana ini, padahal baru separuh doa ini. Makanya doa itu perlu kita menghayati. Doa-doa yang dibaca Nabi kalau kita syara'i dahsyat, akan khusyuk di saat kita mohon. Karena pengkabulan itu ada hubungannya dengan sadar. Sadar di saat kita berdoa. Mungkin ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Fa fi fadlika arghab fala tuhrimni. Kami mengharap karunia darimu ya Allah, maka jangan kau halangi kami dari karunia-karuniamu. Oh, ini banyak karunia, insyaallah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.